Everybody okay? Everybody get down! Roll out now! Assalamualaikum. Kali ini Om Q akan menceritakan alur film yang berjudul Plane. Selamat menongkrong. Pada suatu pagi di bandara Singapura, seorang pilot bernama Brodie Torrance sedang terburu-buru karena terlambat untuk penerbangan ke Tokyo. Dia sedang video callan dengan anaknya yang bernama Daniela yang sedang berlibur di Hawaii dan berjanji menyusul untuk merayakan tahun baru bersama setelah pekerjaannya selesai. Di penerbangan 119 berpenumpang 14 orang itu, Brodie ditemani oleh seorang kopilot asal Hong Kong yang bernama Samuel dan memberitahukan rute penerbangan mereka akan melewati cuaca buruk, tepatnya di atas Laut Cina Selatan. Brodie memiliki ide untuk mengambil rute lain, namun petugas operator menyarankan agar pesawat melalui rute yang lebih singkat, mengingat mereka mengangkut penumpang yang lebih sedikit dan bensin yang lebih boros. Tentu saja hal itu akan merugikan maskapai. Tak lama kemudian, Bonnie sebagai kepala pramugari memperkenalkan diri dan meminta Brodie untuk datang sebentar ke kabin untuk bertemu dengan seorang polisi yang harus membawa buronan ke Toronto yang bernama Louis, tersangka pembunuhan. 15 tahun lalu dia kabur ke Bali dengan memakai nama samaran. Brodie pun harus menerima penumpang buron tersebut, dan Brodie meminta Pak Polisi untuk terus mengawasinya dan duduk berjauhan dengan penumpang lainnya demi kenyamanan dan keselamatan penumpang. Oh, is he dangerous? What did he do? Homicide 15 years ago. Will remain in constraints and be under my constant supervision. Tak lama kemudian, ke-14 penumpang mulai memasuki pesawat, sementara Louis dan Pak Polisi duduk di kursi paling belakang. Brodie pun segera menyampaikan bahwa pesawat akan mengambil rute yang lebih singkat menuju Tokyo, dan pesawat Trailblazer 119 pun akhirnya lepas landas. Dalam perjalanan, Samuel dan Brodie pun ngobrol ngalor ngidul, yang ternyata istri Brodie sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, pesawat melewati area badai, dan Brodie meminta izin kepada pengontrol lalu lintas udara untuk menaikkan ketinggian agar lebih aman. Namun pesawat sempat mengalami turbulensi yang membuat penumpang agak panik. Brodie pun langsung mengecek keadaan di kabin pesawat dan menenangkan para penumpang. Nothing to worry about, folks. Just some weather. Ternyata badai belum selesai. Pesawat mengalami kembali turbulensi hebat yang membuat kepala Kapten Brodie terbentur dan berdarah. Akibat guncangan itu membuat alat komunikasi pesawat tidak berfungsi, yang membuat mereka tidak bisa berhubungan dengan pengontrol lalu lintas udara. Tidak hanya itu, bahkan terjadi kerusakan sistem yang akan mengakibatkan pesawat kehilangan daya dalam 10 menit. Maka Brodie memutuskan untuk segera mendarat darurat, sedangkan pramugari mengumumkan kepada penumpang untuk memakai sabuk pengaman secara ketat. Tentu saja itu membuat semua penumpang sangat panik, termasuk Pak Polisi yang lepas sabuk untuk mengambil HP karena ingin mengabari istrinya. Dan salah satu pramugari pun berdiri untuk memperingatkan Pak Polisi itu, yang membuat mereka tewas seketika karena benturan kencang akibat turbulensi. Cuaca buruk pun berhasil mereka lewati, dan waktu tersisa 4,5 menit sebelum kehilangan daya. Dan di bawah sana tidak terlihat daratan sama sekali. Brodie meminta Bonnie mempersiapkan penumpang untuk pendaratan di air. Brodie dan Samuel pun hanya bisa pasrah dan berdoa untuk keselamatan mereka semua. Tak lama kemudian, Brodie melihat sebuah pulau dan memutuskan untuk mendarat di pulau itu, meskipun mereka tidak tahu lokasi pulau tersebut. See that? Over there? That's fucking land. There, that's a road. Time. 10 seconds, Putt. Manually extend gear. Hurry. Shut up. Semua penumpang diminta segera meninggalkan pesawat dan terlihat Bonnie mengambil kunci borgo Louis dari Pak Polisi demi keamanan. Total 19 orang di pesawat yang masih hidup dan mereka kini berada di sebuah pulau yang belum diketahui secara pasti. Stay calm. Let me through. Calmly exit the plane. Tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan sinyal HP, dan Bonnie terlihat memberikan kunci borgol kepada Brodie. Kemudian Brodie memberikan laporan kepada seluruh penumpang
bahwa alat komunikasi pesawat mengalami kerusakan, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk meminta bantuan. Brody meminta semuanya untuk tetap tenang, dan setelah mesin pesawat dingin, mereka semua diperbolehkan untuk mengambil barang yang ada di pesawat. Brody dan para kru berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan mereka semua. Tempat tinggal sementara pun segera didirikan dan diminta mereka semua untuk berbagi makanan dan minuman. Setelah itu Brody dan Samuel mengecek keadaan pesawat dan kemudian mengurusi mayat pak polisi dan seorang pramugari, dan ia mengambil pistol milik polisi dan mengambil barang-barang milik Lois. Lalu Brody dan Samuel mulai menghitung titik koordinat sehingga dapat menemukan lokasi di mana mereka berada. Ditemukan lokasi mereka di sekitar perairan Sulu di negara Filipina, di gugusan Pulau Zolo, dan pulau itu dikuasai oleh kelompok separatis para kriminal, dan di pulau itu tidak ada pemerintahan ataupun polisi. Sementara itu salah seorang penumpang terlihat sedang ngevlog dan menyuting Lois yang membuat Lois sedikit emosi dan tidak menyukainya. If this is where we landed, we're not safe. Run by separatists and criminals. Government or police. That's over 1,000 square miles. Search radius. Here we all are. Alone. And there's this guy. Keep me out of your videos! Sementara itu di kantor maskapai Trailblazer, para petinggi perusahaan yang bernama Terry telah melacak pesawat 119 yang telah kehilangan kontak di sekitar kepulauan Filipina. Pengawas udara cabang Filipina pun sempat melihat pesawat itu di radar sekitar pukul 6 pagi waktu setempat. Saat itu pula Terry memanggil David, seorang spesialis bidang strategi perusahaan, sekaligus sebagai manajer manajemen krisis. Karena lokasi pesawat belum pasti keberadaannya, David meminta kru menyiapkan siaran pers untuk berbagai kemungkinan yang terjadi. David pun meminta kepada kru yang menyarankan rute singkat dan semua informasi terkait pesawat 119, pokoknya semua catatan yang terkait tentang pesawat 119 sebelum tinggal landas. Everything on that aircraft. Everything. Yes, sir. Got it. Kita kembali kepada Brody dan para penumpang di Kepulauan Zulu. Daripada menunggu penyelamat yang entah kapan datangnya, Brody memutuskan untuk mengeksplor kepulauan itu, siapa tahu bisa mendapatkan bantuan atau alat komunikasi yang bisa digunakan untuk meminta bantuan. Brody tidak pergi sendiri, ia mengajak Lois untuk menemaninya. Di perjalanan, Brody mengatakan ia menemukan pisau lipat milik Lois yang memiliki simbol militer. Lois mengatakan bahwa ia dulu tergabung dalam kelompok komando parasut sampai akhirnya ia harus terlibat masalah 15 tahun yang lalu. Dan ia berusaha untuk kabur dari penjara di Bali sampai akhirnya tertangkap. Lalu kemudian tak disangka-sangka Lois menghilang tanpa disadari oleh Brody. Former military or something? Group de commandos parachutistes. Sementara itu seorang pria terlihat berlari untuk melaporkan kepada pimpinannya yang dipanggil dengan nama Datu. Pria ini melaporkan bahwa ia melihat sebuah pesawat terbang rendah dan jatuh tak jauh dari tempat tinggalnya. Dan orang ini yakin bahwa pesawat itu bukan pesawat militer. Gak pakai lama Datu segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari pesawat tersebut. Berita hilangnya pesawat Trailblazer 119 pun tersebar luas. Dan Nila yang mendengar berita itu tentu saja merasa khawatir dengan keadaan ayahnya. Di kantor, David mendapatkan fakta tentang Brody, di mana Brody merupakan seorang Scotland berkewarganegaraan Inggris dan pernah menjadi seorang angkatan udara khusus kerajaan, kemudian menerbangkan pesawat komersil selama 20 tahun. Dan saat ini ia menjadi pilot dengan rute kelas 3 karena ia dulu pernah berkelahi dan mencekik penumpang karena penumpang itu membuat keributan di pesawat. Lalu David langsung memerintahkan sebuah kelompok yang dipimpin oleh John untuk mencari keberadaan Brody dan pesawat 119 dengan membawa uang darurat sebesar $500,000 jika memang diperlukan. I like this guy. Kembali ke Brody yang tengah berada di sebuah bangunan yang telah terbengkalai dan terlihat banyak bekas tembakan. Dan di salah satu ruangan, Brody menemukan telepon rusak dan mencoba memperbaikinya. Setelah diutak-atik, akhirnya telepon pun bisa menyala walaupun sudah lama tidak dibayar oleh pemiliknya. Dan ia langsung menelepon nomor customer service Trailblazer. Tak lupa ia menyebutkan nomor penerbangan pesawatnya dan insiden yang telah terjadi. Namun di seberang sana menganggap itu adalah telepon iseng belaka. Karena pada saat itu banyak telepon yang gak jelas yang melaporkan tentang hilangnya pesawat. Dan Brody tidak bisa menyebutkan nomor lencananya pada saat ditanya oleh customer service. Karena lencana itu memang tidak ia bawa. Kemudian Brody teringat Daniela dan langsung ia menelepon putrinya dan memintanya untuk menulis semua yang ia katakan. Baru aja ia menelepon, tiba-tiba salah satu anak buah Datu datang dan langsung menyerangnya. Untung saja Brody berhasil membunuhnya. Tak lama kemudian, datang pria lain dan membawa senjata.
Ternyata ia adalah Lois yang telah membunuh 2 orang anak buah Datu yang lainnya dan mengambil senjata mereka. Saat mereka melewati dan akan keluar gedung, terlihat sebuah kamera di sebuah ruangan dan bekas darah yang telah mengering dan sebuah paspor yang tergeletak. Setelah melihat rekaman dari kamera itu, yang ternyata untuk merekam para sandera yang kebanyakan orang asing, tentu saja untuk mendapatkan uang tebusan. Melihat itu, Brody teringat para penumpang yang ditinggalkannya di pesawat. Langsung saja ia menuju pesawat dengan menggunakan mobil milik anak buah Datu. Namun sayang, Datu telah berada di tempat itu. Iblis. Passenger list. Anak buah Datu langsung mengecek daftar penumpang dan menanyakan keberadaan Kapten Brody. Samuel yang segera mengemban tanggung jawab mengatakan Kapten Brody sedang mencari bantuan untuk menyelamatkan pesawat, dan para penumpang melihat anak buah Datu yang sangar dan terus menodongkan senjata. Seorang penumpang ketakutan dan bermaksud untuk melarikan diri. Namun anak buah bahkan suaminya yang bermaksud untuk menolongnya pun bernasib sama, dibunuhnya. Where is he? Para penumpang yang tersisa dibawa pergi untuk jadikan sandera, dan Datu memerintahkan anak buahnya untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di pesawat. Pada saat mereka pergi, Brody menembak anak buah Datu dan menangkap yang lainnya. Brody langsung menanyakan kemanakah mereka akan membawa para penumpang. Dengan sedikit kekerasan akhirnya didapat info bahwa mereka menuju sebuah gudang pinggir sungai. Sebagai kapten pilot, Brody akan menyelamatkan para penumpang, dan ia mengecek keadaan pesawat. Ternyata pesawat bisa dihidupkan. Dan dalam hatinya ia bangga terhadap Samuel. Lalu Brody mengecek lokasi gudang di mana para penumpang akan dibawa, dan tak lupa meninggalkan pesan bagi siapapun yang datang ke sana bahwa ia pergi untuk menyelamatkan penumpang yang disandera. Setelah Lois membunuh separatis yang tersisa, mereka langsung menuju gudang tempat para sandera disekap. Sementara itu di kantor pusat, David dan para pejabat lainnya telah mendapat rekaman telepon Brody ke customer service Trailblazer, juga ke putrinya Daniela. Sampai akhirnya titik lokasi pesawat pun ditemukan. Lalu David memerintahkan John dan kawan-kawan untuk menuju lokasi. Sesampainya di sana mereka mengecek seluruh pesawat dan menemukan 2 mayat, juga pesan dari Brody lengkap dengan titik koordinatnya. Zip him up. We got him. Looks like we may have a hostage situation on our hands. Sesampainya di lokasi penyekapan sandera, Brody dan Lois langsung membunuh 2 orang musuh dan mereka menyelinap untuk menyelamatkan penumpang. Mereka membantai para penjaga dan masukkan para penumpang ke dalam bus milik Datu. Namun, karena banyaknya penjagaan di jalanan, dengan heroiknya Brody mendatangi Datu untuk mengalihkan perhatiannya dan meminta Datu untuk membebaskan para penumpang, tapi Datu tidak peduli karena semua yang ada di Zulu akan menjadi hak miliknya. Datu mencoba untuk membunuh Brody untuk membuktikan bahwa yang dilakukannya tidak main-main. Tapi tiba-tiba, Everybody okay? Everybody get down! Roll out! Roll out now! untungnya kelompok John datang di saat yang tepat dan banyak musuh yang dibunuhnya, dan mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka langsung kabur ke pesawat. Meskipun pesawat kini telah hidup, namun tentunya masih ada kemungkinan bagian yang rusak, dan Brody berusaha membetulkan bagian itu sebisanya. Setelah semuanya masuk ke pesawat, John dan kawan-kawan berjaga karena terlihat 2 konvoi musuh yang mengejarnya. Tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Di saat itu Louis mengatakan kepada Brody kalau ia tidak akan ikut ke pesawat karena ia tidak ingin dipenjara. Brody yang hendak masuk ke pesawat ditertembak kakinya oleh musuh dan meminta John dan kawan-kawan untuk masuk ke pesawat setelah mesin pesawat dinyalakan. Good luck. You too, Kapitan. Karena kondisi pesawat yang terbatas, Brody melaporkan ke kantor pusat bahwa pesawat akan terbang tanpa radar dan navigasi dan hanya bisa terbang sejauh 400 kilometeran saja. Oleh karena itu Brody meminta pengarahan dan tempat untuk mendarat. John dan kawan-kawan pun diminta untuk segera masuk ke dalam pesawat, sedangkan Lois kabur ke dalam hutan dengan membawa uang darurat $500,000. Musuh hanya tersisa Datu dan seorang anak buahnya mencoba untuk mengejar dan menembaki pesawat. Untungnya Lois dapat menembaknya di saat yang tepat.
Datu yang bersiap untuk menembaki pesawat yang hendak take off, dan Lois dengan tekadnya untuk menerbangkan pesawat dan meninggalkan pulau itu tanpa ragu-ragu menabrakkan pesawat ke arah Datu berdiri. Dan Datu pun tewas dengan cara tertabrak ban pesawat. Meskipun mereka telah selamat dari serangan Datu dan kawan-kawan, keadaan pesawat yang kurang tenaga dan telah mengalami penembakan oleh Datu CS, mesin sebelah kanan mengalami kerusakan, dan kantor pusat menyarankan pesawat untuk mendarat di Pulau Siasi yang mempunyai bandara kecil dan tidak jauh dari Pulau Zulu. Di saat mereka berada di Pulau Siasi, pesawat pun semakin oleng, dan akhirnya Lost right side control! Congratulations, everyone. pesawat berhasil mendarat. Polisi dan petugas medis pun segera mendatangi untuk mengecek keadaan penumpang. Seluruh penumpang dan kru merasa lega dan memberi selamat dan terima kasih kepada Brody yang telah berjuang demi keselamatan mereka. You're a hell of a pilot, Captain. Absolutely. It's been an honor. Good job, Tilly. Thank you so much. Di akhir film, Brody memberi kabar kepada Daniela mereka akan berlibur bersama dan segera akan menyusulnya ke Hawaii. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah berusaha untuk berbuat kebaikan kapanpun dimanapun, karena Anda tidak tahu kapan hidup Anda akan berakhir. Wassalam.